Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buman di sini. Kali ini kita masih akan bahas tentang lingkaran, yaitu utamanya ya tentang garis singgung. Wah, bukan menyinggung orang ya maksudnya ya. Oke, garis singgung itu adalah garis yang membentuk tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi maksudnya kalau di lingkaran tuh yang disebut garis singgung tuh dia membentuk tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi contohnya kalau di gambar ini, nah garis singgung tuh adalah si CD-nya ini nih. Karena dia membentuk tegak lurus terhadap jari-jari. Di mana jari-jari itu kan dari titik pusat ke tepi lingkaran atau di sini adalah AD-nya. Nah, di sini nih dia ada siku-sikunya karena tadi membentuk 90 derajat. Gak cuman CD, ada juga di sini contohnya adalah BC ya, garis singgung juga nih. Nah, terus kalau cara cari panjangnya gimana kalau mau cari panjang garis singgung seperti ini? Ya berarti karena dia di sini, kalau kita lihat segitiga ini ya, contohnya misalkan yang ABC dulu deh. Kalau kita lihat ABC ini berarti dia kalau di situ siku-siku, artinya ini dia adalah segitiga siku-siku nih, segitiga ABC. Maka nanti kalau kita mau disuruh cari panjang garis singgung, berlakulah dia rumus Pitagoras ya. Ini pernah kita pelajarin di segitiga. Nah, rumusnya gimana? Sisi miringnya dulu kita tentukan. Berarti kalau dari sini sisi miring itu yang ada di depan siku-siku. Yang ada di depan siku-siku, siku-sikunya di sini berarti di depannya itu ada sisi AC. Berarti rumusnya jadi AC kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, yang jadi garis singgung tuh tadi siapa? Oh, BC-nya. Berarti ininya ya yang mau kita cari. Ya, berarti AB-nya tinggal pindah aja. Atau nanti kalau ditulis panjang garis singgungnya atau BC-nya kuadrat itu akan sama dengan AC kuadrat dikurangin AB kuadrat ya, dimana AB itu adalah jari-jarinya gitu. Tapi nggak usah ngapalin ini, nggak masalah nih ya. Yang kedua hafalin aja yang atas, maksudnya bukan hafalin ya, kita pakai rumus Pitagoras saja intinya ya, yaitu adalah sisi miring sama sisi miring kuadrat sama dengan sisi lainnya yang dikuadratin, habis itu dijumlahin gitu. Oke, coba deh kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Habis itu nih kita lihat. Di sini katanya dikasih tahu kalau panjang BD itu adalah 9 cm. BD mana nih BD? Oh, ini BD nih. BD di sini. 9. Terus habis itu katanya AC-nya adalah 8. Oh, kok AC? Di mana AC? Oh, ini dia AC-nya. Yang ditanya adalah panjang BC. Oh, BC itu ini berarti BC ini dia adalah garis singgungnya. Ya, atau tadi seperti dibilang sebelumnya nggak usah mikir ini dikurang siapa, bukan ya, tapi kita lihat aja pakai konsep Pitagorasnya. Oke, nah ini kalau kita lihat sisi miringnya di mana? Sisi miringnya tuh bukan berarti yang miring ya, tapi yang ada di depan siku-siku. Siku-sikunya tuh dibentuk oleh jari-jari sama garis singgung. Berarti ini siku-sikunya ya. Berarti sisi miringnya adalah di hadapan siku-siku. Berarti yang panjang ini nih ada AB. Oke, berarti kita jawab dulu deh di sini, sorry. Jawaban gitu ya. Nah, berarti sisi miringnya adalah AB, berarti rumusnya jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, yang mau kita cari tapi BC-nya gitu. Masalahnya AB-nya belum tahu nih panjangnya. Kita cuma dikasih tahu BD. Nah, ini jangan kejebak nih sama soal seperti ini ya. AB itu ya tinggal AD ditambah BD. AB itu tinggal AD ditambah BD. Nah, AD-nya berapa? Gitu ya. Kan BD-nya tahu tuh 9, tapi AD-nya berapa? Hati-hati. A ke D nih, A itu adalah pusat lingkaran, D itu adalah tepi lingkaran. Jadi sebenarnya A ke D itu adalah jari-jari lingkaran. Dimana kalau kita lihat A ke C itu juga sama, dia jari-jari lingkaran. Artinya berarti dari sini kita bisa memutuskan atau menyimpulkan kalau AD itu juga sama, panjangnya adalah 8 gitu. Karena dia juga jari-jari lingkaran. Berarti ini jadi 8 ditambah 9 atau hasilnya adalah 17. Jadi AB-nya 17. Baru deh kita masukin ke sini ya. Berarti ini jadi 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah BC kuadrat. 17 kuadrat itu berarti dia sekitar 289. 8 kuadrat itu adalah 64.
Karena kita mau cari BC, berarti 64-nya pindah kiri aja, caranya dikurang. Habis itu karena yang mau kita cari BC doang tanpa kuadratnya, berarti ini harus diakar semua. Makanya ini yang di kiri jadi diakar. Gitu ya. Nanti 289 kurang 64 itu adalah 225. Kalau diakar 225 tuh hasilnya adalah 15. Ya, karena kalau 15 dikuadratin tuh di hasilnya 225. Jadi panjang BC-nya adalah 15 cm. Gitu. Nah, ini kita lihat yang berikutnya. Katanya ada sebuah lingkaran berpusat di O dengan titik C berada di luar lingkaran. Berarti gambarnya gimana nih? Kayak kita gambar dulu ya. Berarti ini ceritanya ini ada lingkaran, terus habis itu ada titik C gitu ya. Titik C berada di luar lingkaran. Oh, berarti ini titik C. Ini aku tulis jawaban. Habis itu katanya kalimat berikutnya apa nih? Dari titik C ditarik garis singgung lingkaran dan memotong lingkaran di titik A dan titik B. Oh, berarti dibikin jadi dua garis ya. Berarti ini yang pertama gitulah kira-kira ya. Ini ada garis singgung yang pertama, ini garis singgung yang kedua, kira-kira gitu. Nah, ini dia di titik A. Yang pertama tuh anggap ini A gitu ya di sini. Habis tuh anggap aja di sini titik B. Nah, oh tadi pusatnya belum dibikin nih, pusatnya O. Oke, begitu. Habis itu pertanyaannya, jika jari-jari lingkaran adalah 6 cm dan panjang BC adalah sama dengan AC sama dengan 8, maka panjang AB-nya adalah berapa? Oh, panjang AB. Oke, coba kita gambarin dulu, kita hubungkan dulu ya. Ini jadi kita hubungin nih, O ke A ini adalah jari-jari. O ke B itu juga sama, dia jari-jari. Ini gambarnya ya, O ke B-nya. Ini sama-sama berapa tadi jari-jarinya? 6. Habis itu BC-nya 8, AC-nya juga 8. Nah, yang ditanya itu justru panjang AB-nya. Wah, gimana nih kira-kira cara ngerjainnya? Nah, sebenarnya kalau ini kita bikin garis bantu, kita akan ngelihat kalau ini bentuknya adalah layang-layang. Ya, adalah layang-layang, atau bisa juga itu adalah 2 kali segitiga siku-siku ya, karena tadi ini kan kalau namanya garis singgung sama lingkaran itu dia membentuk siku-siku nih, jadi ini siku-siku nih gitu. Jadi ini sebenarnya bisa pakai konsep rumus seperti ini, luas layang-layang gitu ya, pakai luas layang-layang itu akan sama dengan 2 kali luas segitiga. Karena ini segitiganya pasti besarnya sama, segitiga AOC sama segitiga OBC. Kenapa? Karena sizingnya sama, sama-sama 6, sama-sama 8 gitu ya. Alas sama tingginya tuh sama. Jadi kita anggap aja lah 1 gitu ya. Misalkan aku pakai AOC-nya aja deh, luas AOC. Gitu. Rumusnya apa sih? Kalau luas layang-layang, kalau masih ingat, setengah kali diagonal. Berarti kalau layang-layangnya seperti itu, diagonalnya adalah OC sama AB. Nah, kalau segitiga AOC rumusnya apa ya? Namanya segitiga siku-siku, tinggal alas kali tinggi bagi 2. Alasnya hati-hati jangan mentang-mentang OC-nya ada di bawah terus dianggap sebagai alas ya. Alas sama tinggi itu dia membentuk siku-sikunya nih, membentuk siku-siku di sini. Berarti ini ada sisi apa dan apa? Berarti di sini ada sisi AC dan OA-nya. Jadi tinggal AC dikali OA dibagi 2. Gitu caranya. Nah, kalau kita lihat apa nih yang belum punya nih ya. AC-nya punya, OA-nya punya, AB yang diminta. Nah, OC-nya masalahnya belum ada. Gimana nih cara cari OC? Kalau kita lihat segitiga ABO ya, ACO, segitiga ACO yang ini. AC-nya punya 8 ya. AO-nya punya. Nggak mungkin nggak bisa cari OC-nya. Gimana caranya? Ya pakai Pitagoras kayak tadi ya. Segitiga AOC berarti sisi miringnya adalah OC ya, karena dia ada di depan siku-sikunya. Berarti OC kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini kita masukin angkanya. Berarti OC-nya adalah yang mau kita cari, AO-nya adalah 6, AC-nya adalah 8. Oke, ini kuadratnya mana? Berarti ini jadi 36 ditambah 64. Karena yang kita butuhin hanya OC-nya saja, maka ini kita akar. 36 tambah 4 itu adalah 100. Maka dari sini kita dapat OC-nya adalah 10. Artinya OC-nya sudah dapat.
Gak mungkin ya, nggak bisa cari AB-nya. Tinggal masukin aja. Berarti setengah dikali OC-nya 10 dikali AB sama dengan, ini di sebelah kanan duanya udah boleh coret ya, karena ada di atas sama di bawah. Langsung masukin, AC-nya adalah 8, OA-nya 6. Berarti dari sini 5 kali AB sama dengan 48. Yang mau kita cari AB-nya, berarti 5-nya pindah kanan, caranya dibagi. Berarti 48 per 5. Atau 48 bagi 5 itu sekitar 9,6 cm. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita mau masuk yang berikutnya. Nah, ini ngomongin GSPD dan GSPL. Masih ngomongin garis singgung, tapi di sini dia ada 2 lingkaran ya. Jadi ada lingkaran yang kecil nih, ada juga lingkaran yang besar. Sebenarnya sama aja ya ukurannya. Ya kira-kira aja lah ya. Kayak mana yang kecil, mana yang besar. Mungkin ini yang besar deh, ini yang kecil. Nah, ini ada yang namanya garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Jadi dia menyinggungnya yang satu di bagian atas, satunya di bagian bawah seperti ini. Ya, pokoknya nyeling. Boleh juga yang di sebelah kirinya di bagian bawah, tapi yang di sebelah kanannya tuh justru dia menyinggungnya di bagian atas. Sama aja. Oke. Kalau garis singgung persekutuan luar, ya di bagian luarnya. Jadi sama-sama di atas atau sama-sama di bawah menyinggung lingkarannya. Nah, cara ngitungnya gimana? Sebenarnya ini konsepnya sama, pakai Pitagoras juga. Dimana GSPD-nya kalau kita copy ini gambarnya ke sini, ya. Kalian bisa lihat segitiga yang dipakai tuh yang ini. Seret gitu ya. Terus habis itu ini. Nah, ini nih. Segitiga apa nih? Segitiga siku-sikunya yang pink ini. Ya, di mana siku-sikunya ada di sini. Berarti berlaku tuh ya rumus Pitagoras. GSPD itu yang di sininya. Nah, jadi dari sini kalau kita bikin rumus Pitagoras pasti depan dulu ya, selalu depan siku-sikunya dulu atau sisi miringnya. Berarti AB kuadrat ya, depan siku-siku itu ada AB akan sama dengan sisi lainnya dikuadratin. Berarti ada GSPD-nya dikuadratin. Nah, ini ditambah apa nih? Yang panjang yang di sini. Nah, ini karena tadi kita copy gitu ya. Dari sini ke sini itu panjangnya R besar. Nah, yang dari sini ke sini itu panjangnya sama nih sama yang di sini nih. Ya, karena memang kita ngopinya sebesar itu gesernya. Yaitu adalah jari-jari yang kecil. Maka ini panjang panjang sisi satunya lagi itu dia adalah jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Jangan lupa habis itu dikuadratin. Jadi ditambahin dulu ya, baru dikuadratin. Nah, makanya dari sini kesimpulannya, kalau kita mau cari GSPD, itu rumusnya tinggal gini aja. GSPD kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB itu kalau digambar, dia adalah jarak antara dua titik pusat. Ya, titik pusat lingkarannya. A itu pusat lingkaran yang kiri, B-nya pusat lingkaran yang kanan. AB kuadrat, R plus R-nya pindah tuh dia dikurangin. Nah, dikurang seperti ini. Itu rumus GSPD kuadrat gitu ya. Kalau GSPL gimana? Kalau GSPL tuh ngopinya bukan makin keluar tapi makin ke dalam. Makin ke sini nih ya. Jadi segitiganya yang dipakai tuh yang ini. Oke, nggak apa-apa lah langsung biar tahu aja. Sebenarnya langsung telan pakai rumusnya juga nggak masalah. Ya, kalau segitiganya pakai ini berarti AB kuadrat gitu ya. Akan sama dengan GSPL kuadrat. Nah, yang ini apa nih? Yang bagian kecil ini nih ya, sisi ini nih ya. Nah, ini kan kalau dari sini sampai sini itu adalah jari-jari yang besar. Habis itu kalau dari sini sampai sini itu adalah jari-jari yang kecil. Otomatis bagian yang kecil ini itu adalah selisihnya ya, jari-jari yang besar dengan jari-jari yang kecil. Jadi itu nulisnya adalah R besar dikurang R kecil yang dikuadratkan. Gitu. Berarti dari sini kesimpulannya kalau kita mau cari rumus garis singgung persekutuan luar itu adalah AB atau jarak antara dua titik pusatnya lagi ya dikurang selisih jari-jari yang dikuadratkan. Gitu ya, bedanya ya GSPD sama GSPL. Kalau GSPD itu di sini pakainya penjumlahan jari-jari, kalau GSPL pakainya dia selisih jari-jari. Oke, sekarang langsung masuk aja ke contohnya. Nah ini, perhatikan gambar berikut. CD katanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Oh ya benar,
Ngapain ini dikasih tahu? Ya nggak apa-apa. Nah, biar tahu maksudnya ya. Habis itu katanya kalau panjang AE adalah 8, habis itu EF adalah 8 juga. Terakhir BF adalah 4. Ini kenapa dipotong-potong ngasih taunya? Yang ditanya itu adalah panjang CD-nya. Berarti kalau CD itu ya berarti garis singgungnya ya. Maka gimana cara ngerjainnya ya? Masukin aja ke rumusnya langsung, oke? Tadi udah tulis ya, diketahuinya dari gambar tuh. Berarti di sini rumusnya karena ini GSPD, berarti kita pakai rumus GSPD, yaitu GSPD kuadrat sama dengan jarak antara dua titik atau AB yang dikuadratkan, habis itu dikurang dengan penjumlahan jari-jarinya. Oke, nah kita tulis dulu deh. Oh, mungkin ada yang nggak kelihatan ya. Oke, AB itu adalah jarak antara dua titik. Masalahnya ini AB-nya tuh dia nggak ngasih tahu langsung AB gitu ya. Dia ngasih taunya AF-nya lah, EF-nya gitu ya. AE, EF sama BF. Cari AB ya itu mesti dijumlahin dulu tuh tiga-tiganya dari gambar ya. Ada AE yaitu 8, ada EF juga 8, ada BF itu adalah 4. Maka ini kalau kita jumlahkan, dia hasilnya berarti adalah 20 cm. Jadi AB-nya pakainya 20 cm. Habis itu jari-jari besarnya berapa nih? Jari-jari besar berarti pakai yang ini ya. Nah, hati-hati, nggak usah bingung. AC-nya kok nggak dikasih tahu ya? AC itu jari-jari besar ya. Tapi AE itu juga sama jari-jari besar. Jadi dia jangan kejebak ngelihatnya dari AC doang. Tapi AE itu juga sebenarnya jari-jari. Jadi jari-jari besarnya di situ adalah 8. Begitu pula dengan jari-jari yang kecil. Jangan bingung kok nggak dikasih tahu BD. Karena jari-jari itu juga bisa disebut BF ini juga maksudnya berupa jari-jari ya, karena dari pusat ke tepi lingkaran. Berarti jari-jari kecilnya adalah 4. Udah punya semua ya, tinggal masukin aja ke rumusnya. Berarti AB-nya yaitu 20 dikuadrat dikurang R besarnya 8 ditambah R kecilnya adalah 4. Oke, berarti ini GSPD-nya langsung aja ya di akar di sebelah kanannya. Karena kita cuma butuh GSPD, bukan kuadrat gitu ya. 20 kuadrat itu 400. 8 tambah 4 itu adalah 12. Kalau di kuadrat hasilnya 144. Berarti ini kalau dikurang jadi akar dari 256 atau GSPD-nya ketemu adalah 16 cm. Gitu ya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Oke, oh ini kalau ini garis singgung persekutuan luar ya. CD adalah garis singgung persekutuan luar. Jika panjang AC-nya katanya 18, AC itu, oh ini AC 18. Habis itu katanya panjang BD-nya 10. BD mana? Oh BD di sini 10. Yang terakhir ada panjang CD. Oh kalau ini garis singgung persekutuan luarnya yang dikasih tahu ya. CD-nya adalah 15. Yang jadi pertanyaan itu adalah panjang AB atau jarak antara dua titik pusat ininya nih yang ditanya. Oke, berarti udah tahu semua ini mah ya yang dikasih tahu. Kita langsung jawab aja. Tulis saya dulu sih dikasih tahunya ya. Kalau kita buat masukin rumus kan kita butuh tadi GSPD-nya itu adalah CD, yaitu adalah 15. Habis itu tahu jari-jari besarnya, berarti jari-jari besar AC ya. Berarti jari besarnya adalah 18, jari-jari kecilnya adalah BD, berarti adalah 10. Oke, masukin ke rumusnya. Oh kok GSPD, sorry, ini GSPL. Ya, harusnya GSPL. Masukin ke rumus GSPL kuadrat sama dengan jarak antara dua titik pusat atau AB kuadrat. Nanti jangan bingung ya kalau misalkan ketemu soal hurufnya bukan A sama B. Misalkan M sama N atau K sama L. Pokoknya pengertian AB itu maksudnya adalah jarak antara dua titik pusat gitu ya. Oke, ini R-nya nanti dikurang ya. Nah, masukin GSPL-nya adalah 15. AB-nya adalah yang mau kita cari. Di sini selisih jari-jarinya berarti 18 dikurang 10 ya. Oke, berarti ini jadi 225 sama dengan AB kuadrat dikurang berapa nih? 18 kurang 10 itu 8. Kalau kita kuadratin dia jadi 64. Berarti 64-nya pindah kiri, caranya ditambah. Maka ini akan sama dengan 289. Ya, tapi kita butuh AB doang, jadi ini kita akar 289-nya. Maka dari sini kita dapat AB-nya adalah 17 cm gitu. Oke,
Oke, sekarang kita masuk contoh yang berikutnya. Nah, ini dia. Perhatikan gambar berikut. CD adalah garis singgung persekutuan dalam. Ya, memang ya. Oke. Habis itu katanya panjang AB adalah 10. AB itu di sini adalah 10. Oh, totalnya nih dari sini ke sini itu adalah 10. Oke, jarak antara dua titik pusat ya itu ya. Terus habis itu dikasih tahu CD-nya adalah 8. CD itu berarti adalah garis singgungnya ya, garis singgung persekutuan dalamnya 8. Habis itu dikasih tahu AC. AC itu adalah 4. AC itu adalah jari-jari. Di sininya 4. Ya, nggak tahu sih itu sebenarnya jari-jari besar atau jari-jari kecil ya. Tapi kalau dari gambar sih sebenarnya itu jari-jari besar kayaknya. Nanti deh kita lihat ya. Langsung aja masuk sini jawaban. Tulis dulu diketahuinya berarti ya boleh tulis boleh nggak sebenarnya, tapi biar nggak keliru aja. Tadi itu ada yang 10, ada GSPD-nya. Sorry, GSPD-nya tadi 8 ya, karena dia adalah CD-nya. Habis itu dikasih tahu jarak antara dua titiknya, yaitu adalah AB. Dia adalah 10. Terakhir, jari-jari besar aja ya, kita anggapnya dia adalah 4. Nah, yang ditanya adalah jari-jari yang satunya lah, gitu ya. Atau jari-jari kecil, kita belum tahu. Nanti kita lihat. Oke. Gimana nih? Ngerjainnya ya sama ya, tinggal masukin rumusnya aja. GSPD gitu kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang apa nih, selisih ya, selisih atau jumlah, kita lihat ya jumlah kalau GSPD. Jangan bingung, GSPD sama GSPL tuh cuma bedanya di situ, selisih atau jumlahnya dari jari-jari doang. GSPD-nya masukin berarti 8 kuadrat sama dengan AB-nya adalah 10 dikuadrat dikurang R-nya adalah 4 ditambah, sorry kok itu nggak ditulis 4 ditambah R kecil yang dikuadratkan. Nah, ini gimana nih ketemu soal seperti ini ya. Oke, ini berarti dia hasilnya 64. Di sini dia hasilnya adalah 100. Nah, 4 plus R gak usah dikuadratin, biarin aja. Kenapa? Karena kalau 4 plus R dikuadratin tuh nanti akan cukup repot ya. Ini ngomonginnya nanti 4 plus R kali 4 plus R akan panjang. Mendingan ini pindahin aja ke kiri. Berarti kalau itu minus di sebelah kiri dia jadi positif. Jadi 4 plus R kuadrat gini ya. Terus di sebelah kanan sudah ada angka 100. 64-nya yang pindah kanan. Dia jadi dikurang. Artinya dari sini 4 plus R kalau dikuadrat itu hasilnya dia adalah berapa nih? 36. Nah yang kita butuhin itu adalah R-nya. Ya, ini masih kuadrat berarti supaya nggak kuadrat caranya diakar. Makanya nih kalau diakar dia jadi 4 plus R doang. Kalau 36 di akar itu berarti dia bisa jadi berapa nih? 6 ya. Karena 6 kalau dikuadrat hasilnya 36. Udah. Mau cari R berarti 4-nya tinggal pindah ya. Maka dari sini jadi 6 dikurang 4 atau hasilnya jari-jari kecilnya adalah 2. Oke, BD itu maksudnya jari-jari kecil ya. Mungkin tadi agak keskip atau gimana. BD itu kan dia ini. Itu dia adalah jari-jari kecil. Jadi jawabannya adalah 2 cm. Gitu. Oke, sekian dulu video kita kali ini tentang garis singgung. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.